Kalau kita mendengar nama Bring Me The Horizon hari ini, yang terbayang adalah sosok ikon musik dunia, sekaligus salah satu band paling kontroversial di skena musik hingar-bingar. Tapi, 20 tahun yang lalu, mereka hanyalah 5 remaja kurus dari Sheffield dengan poni lempar yang cuma mengandalkan nyali di atas panggung. Pada saat itu, musik mereka nggak punya struktur, cuma deretan breakdown yang menghancurkan telinga dan teriakan penuh amarah yang nggak bisa dimengerti oleh siapapun. Saat itu, Bring Me The Horizon adalah definisi kebisingan murni. Post-boy deathcore yang kasar, sombong, dan sangat dibenci oleh para puris metal dunia. Tapi sekarang, semua itu hampir hilang tanpa bekas. Teriakan prima diganti melodi manis, distorsi brutal menipis, berganti synthesizer yang lebih cocok di klub malam ketimbang di mosh pit. Mereka telah berubah menjadi anomali pop metal yang sulit dikategorikan. Dan perubahan ini memicu pertanyaan yang membelah para fans. Apakah ini masih Bring Me The Horizon yang sama? Atau band yang mereka cintai dulu sudah mati bertahun-tahun yang lalu? Sentimen negatif nggak pernah hilang. Mulai dari dicap sebagai pengkhianat, sell out, dan bahkan palsu. Tapi, di balik semua hujatan itu, ada realita yang lebih brutal. Bring Me The Horizon adalah satu-satunya band yang berani membakar rumah mereka sendiri setiap kali mereka mulai merasa nyaman. Dan di video ini kita nggak cuma ngebahas diskografi mereka, kita akan bedah kenapa mereka membunuh versi lama mereka berulang kali dalam eksperimen gila yang nyaris menghancurkan jati diri mereka sendiri. Yuk, kita mulai videonya. Untuk memahami kenapa musik awal Bring Me The Horizon begitu brutal dan mentah, kita harus kembali ke asal mereka, Sheffield. Kota ini memang melahirkan raksasa seperti Def Leppard dan Arctic Monkeys. Tapi di tahun 2004, Bring Me The Horizon bukanlah band yang lahir dengan mimpi untuk menaklukkan dunia. Mereka hanyalah sekumpulan remaja bosan dari lingkungan kelas pekerja yang butuh cara untuk melampiaskan amarah. Bedanya dengan band lain yang sudah les musik sejak kecil atau punya manajer dan visi karir yang rapi, BMTH lahir dari ketidaktahuan total. Mereka nggak punya strategi, nggak punya koneksi industri. Bahkan, sebagian besar dari mereka baru memegang instrumennya hanya beberapa minggu sebelum latihan pertama. Mereka bukan musisi. Mereka cuman anak-anak marah yang memutuskan untuk membuat keributan sekeras mungkin. Hanya Lima Lia, sang gitaris, yang punya dasar musik solid. Dia besar dengan riff Metallica dan sebenarnya jauh lebih mahir daripada yang lain. Tapi di awal, skillnya tenggelam total. Dia terpaksa ikut arus kawan-kawannya yang cuma ingin teriak sekencang-kencangnya dan menciptakan kekacauan. Band lain biasanya latihan bertahun-tahun untuk mematangkan musik mereka sebelum naik ke atas panggung. Tapi Bring Me The Horizon kebalikannya. Mereka belajar main musik langsung di depan penonton yang sudah membayar tiket. Matt Nichols, sang drummer, benar-benar otodidak dari nol. Dia mempraktekkan ketidaktahuannya di atas panggung. Salah ketuk, salah tempo, blast beat yang kacau. Tapi dia tetap mengamuk dengan energi mentah yang tak terkendali. Mereka nggak peduli soal presisi. Mereka juga nggak peduli soal rapi. Yang mereka bawa ke panggung hanyalah amarah dan kekacauan murni. Bagi mereka, panggung bukanlah tempat untuk memamerkan skill teknis atau sinkronisasi yang rapi. Tapi, panggung adalah arena untuk memamerkan nyali dengan hanya mengandalkan teriakan primal roar dan energi mentah yang membara. Tapi, nyali dan materi ala kadarnya ternyata nggak cukup. Di tahun-tahun awal itu, Bring Me The Horizon datang dengan visual yang benar-benar salah kostum di mata para puris metal. Rambut poni lempar, baju ketat, dan penampilan emo teens mereka langsung berbenturan keras dengan standar musik ekstrim yang kaku dan maskulin saat itu. Akibatnya, mereka tidak hanya dihujat karena musiknya, mereka juga diserang secara personal di hampir setiap panggung yang mereka injak. Dilempar botol, dimaki-maki, bahkan diancam dengan kekerasan hanya karena penampilan mereka. Puncaknya ada di album debut mereka, Count Your Blessing. Di sini, BMTH adalah definisi dari deathcore yang paling mentah dan berantakan. Musiknya dipenuhi breakdown yang gak karuan, dan vokal Oli yang murni mengandalkan teriakan tanpa teknik yang matang. Bagi para metal puris, album ini adalah sampah. Mereka jadi samsak tinju, bukan cuman karena visual poni lemparnya, tapi karena musikalitas mereka dianggap nggak punya masa depan. Tapi justru di titik terendah itulah, mereka mulai sadar kalau nyali aja nggak cukup. Mereka butuh pembuktian musikal kalau mereka nggak mau selamanya cuman jadi bahan tertawaan.
Hujatan yang mereka terima di era Count Your Blessing bukan lagi sekedar kritik musik, tapi sudah menjadi serangan yang menyudutkan eksistensi mereka. Pilihannya cuma dua, terus menjadi bahan tertawaan yang membuat mereka perlahan-lahan mati di telan zaman, atau membuktikan bahwa anak-anak Sheffield ini punya sesuatu di balik poni lemparnya. Mereka mulai bereksperimen, tapi eksperimen ini nggak lahir dari ruang hampa. Mereka tahu, kalau mereka cuma terus-terusan teriak tanpa arah, mereka akan mati dimakan zaman. Dan disinilah peran Limalia menjadi krusial. Dia akhirnya punya ruang untuk menunjukkan skill gitarnya yang selama ini terpendam. Sementara itu, Ollie yang sempat mengalami krisis identitas, mulai serius mempelajari teknik vokal agar tidak hanya sekedar berteriak. Dan lewat album Suicide Season dan There Is a Hell, mereka melakukan sesuatu yang jarang dilakukan band metal seumuran mereka. Mereka berhenti jadi keras kepala. Mereka mulai memasukkan elemen elektronik dan orkestra yang saat itu sangat tidak lazim di genre mereka. Buktinya bisa terdengar jelas di lagu seperti The Calm Down yang mulai menggunakan synth, hingga kemegahan aransemen di lagu Crucify Me. Ini adalah fase di mana BMTH berhenti peduli dengan apa yang seharusnya dilakukan band metal dan mulai fokus pada apa yang bisa mereka ciptakan. Hasilnya, orang-orang yang dulu menghujat mulai terpaksa mengakui kalau anak-anak Sheffield ini ternyata punya visi musik yang jauh melampaui dandanannya. Ini bukan lagi soal pamer nyali, ini soal membangun identitas baru. Tahun 2013 menjadi titik balik terbesar dalam sejarah Bring Me The Horizon. Identitas baru yang mereka bangun sejak era There Is a Hell akhirnya menemukan bentuk sempurnanya saat Jordan Fish bergabung. Jordan datang bukan sebagai pengganti personil yang hilang, tapi dia datang sebagai kepingan terakhir yang selama ini mereka cari. Dia masuk tepat saat Oli Sykes sedang berada di titik paling rapuhnya pasca rehabilitasi, dan membutuhkan rekan kreatif yang bisa menerjemahkan visi ambisiusnya menjadi sebuah komposisi yang rapi. Bersama Jordan, eksperimen elektronik yang sudah dimulai sejak era Suicide Season kini dipoles menjadi jauh lebih matang. Jordan bukan cuma sekedar pemain keyboard atau tukang sampling, dia adalah produser di dalam tubuh anggota band. Di album Sempiternal, kita bisa mendengar bagaimana riff gitar Limalia yang berat bersatu dengan layer atmosferik dari Jordan. Mereka nggak cuma lagi sekedar band metalcore, mereka menciptakan standar baru untuk musik metal modern. Lagu-lagu seperti Can You Feel My Heart atau Sleepwalking membuktikan bahwa BMTH sudah sepenuhnya bertransformasi dari sekumpulan remaja yang pamer nyali menjadi arsitek musik yang disegani secara global. Namun, di balik kesuksesan masif Sempiternal, sebuah benih konflik baru mulai tumbuh. Karena di saat sebuah band sudah menemukan formula sempurna, mereka biasanya akan terjebak di dalamnya. Dan bagi Bring Me The Horizon, kenyamanan adalah musuh terbesar mereka. Dan apa yang dilakukan Ollie dan kawan-kawan selanjutnya adalah langkah paling berani dan paling lumrah versi mereka, menghancurkan ekspektasi. Sempiternal bukan cuman album sukses, itu adalah puncak pencapaian musikal yang membuat Bring Me The Horizon akhirnya diterima secara luas. Mereka sudah menemukan formula yang sempurna, perpaduan antara riff berat Limalia dan atmosfer elektronik Jordan Fish yang megah. Tapi, tepat di saat mereka berada di puncak dunia metalcore, BMTH justru memilih untuk berbelok arah. Lewat album That's the Spirit, mereka mulai melucuti atribut metal mereka satu persatu. Distorsi yang tadinya menjadi tulang punggung, perlahan mulai menipis. Riff gitar Limalia yang biasanya berat, kini lebih sering diisi dengan tekstur yang bersih dan melodi yang catchy. Jordan Fish mengambil peran lebih jauh dengan membawa elemen pop rock stadium. Sementara Ollie sepenuhnya meninggalkan teriakan demi melodi vokal yang jernih. Pilihan untuk berbelok ini bukan sekedar pergantian gaya, melainkan perombakan total pada struktur musik mereka. Di album Dead the Spirit, breakdown yang tajam dan blast beat yang dominan mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, Jordan Fish mengambil peran lebih besar sebagai arsitek utama yang menyuntikkan elemen arena rock dan pop stadium ke dalam DNA mereka. Di lagu seperti Happy Song, sisa-sisa DNA metal mereka memang masih terasa lewat riff gitar yang tebal. Namun, pernyataan perang terhadap batasan genre justru terdengar paling jelas di lagu pembuka,
Doom. Di sini, instrumen organik seolah dipaksa mengalah pada tekstur elektronik yang sangat dominan. Ini bukan lagi sekedar band metal yang menggunakan synth, melainkan sebuah eksperimen musik yang benar-benar baru. Meskipun terdengar lebih ramah di telinga pendengar arus utama, peran Lima Lia tetap krusial di sini. Lee tidak lagi mengandalkan riff teknis yang rumit, melainkan lebih fokus pada tekstur gitar yang atmosferik untuk mengisi ruang-ruang besar di stadion. Dia membuktikan bahwa seorang gitaris metal mampu menciptakan suasana yang anthemic tanpa harus memamerkan kecepatan jari. Transformasi paling ekstrim tetap datang dari Oli Sykes. Di era ini, Oli benar-benar membatasi vokal scream-nya dan mulai mengeksplorasi clean singing. Dia udah nggak cuman berteriak untuk meluapkan emosi, melainkan bernyanyi dengan melodi yang bisa diikuti oleh ribuan orang sekaligus. Langkah ini memang sukses besar secara komersial dan membawa mereka ke panggung-panggung festival terbesar di dunia. Namun, di saat yang sama, hal ini juga memicu polarisasi hebat di kalangan fans mereka. Bagi pendengar lama, perubahan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap akar musik mereka. Kalau Dead the Spirit adalah perkenalan mereka pada dunia pop rock stadium, maka album Amo yang dirilis pada tahun 2019 adalah pernyataan bahwa Bring Me The Horizon sudah nggak peduli lagi dengan label band metal. Di era ini, eksperimen Jordan Fish mencapai titik puncaknya. Mereka mulai masukin elemen dance music, trap, hingga pop elektronik yang sangat kental. Dan hal ini terlihat sangat jelas di lagu seperti Nihilist Blues, sebuah kolaborasi dengan Grimes yang lebih terdengar seperti lagu di klub malam daripada lagu band rock. Dan di momen ini, gitar Lima Lia hampir sepenuhnya tenggelam di balik lapisan synthesizer dan beat elektronik yang repetitif. Tapi, di tengah gempuran suara modern tersebut, BMTH masih menyisipkan sarkasme terhadap para pengkritiknya lewat lagu heavy metal. Secara cerdas, mereka menggunakan lagu ini buat merespon cacian fans lama yang menganggap mereka udah nggak berat lagi. Ironisnya, mereka menyampaikan pesan ini dengan komposisi yang justru sangat jauh dari pakem metal konvensional. Oli Sykes pun semakin berani mengeksplorasi sisi vokalnya yang lebih melankolis dan halus. Doi nggak lagi ragu buat make efek vokal yang masif untuk menyesuaikan dengan atmosfer lagu yang lebih futuristik. Buat publik umum dan kritikus musik, Amo adalah pembuktian bahwa BMTH adalah band yang sangat progresif. Tapi buat para puris, ini adalah titik di mana mereka benar-benar kehilangan harapan. BMTH dianggap telah sepenuhnya menjual idealisme demi angka di tangga lagu pop. Tapi, di balik semua kontroversi ini, satu hal tetap tidak berubah. Mereka tetap menjadi pusat pembicaraan, baik oleh yang memuja maupun yang menghujat. Dan, tepat di saat banyak orang mengira bahwa Bring Me The Horizon sudah sepenuhnya menjadi band pop, mereka kembali melakukan manuver yang gak terduga. Di tengah situasi pandemi global, mereka merilis Post-Human Survival Horror. Alih-alih melanjutkan eksperimen pop yang halus layaknya di era Amo, mereka malah menarik kembali elemen berat yang selama ini dirindukan oleh para fans lama. Tapi, ini bukan sekedar nostalgia. Ini adalah evolusi, di mana riff gitar Lima Lia yang agresif bersenyawa dengan produksi digital yang sangat intens dari Jordan Fish. Di album ini, peran Jordan mencapai level yang sangat krusial dalam menciptakan apa yang sering disebut sebagai digital metalcore atau sentuhan cybergreen. Dia bukan lagi sekedar pengisi synth, melainkan otak di balik tekstur musik yang sangat padat dan abrasif. Lagu-lagu kayak Ludens pada saat If hingga kolaborasi mereka dengan baby metal di Kingslayer membuktikan bahwa mereka bisa menjadi sangat berat dengan cara yang sangat modern. Oli Sykes pun kembali menunjukkan taringnya dengan teknik vokal yang lebih matang, memadukan melodi yang catchy dengan scream yang jauh lebih terkontrol daripada era Sheffield. Ini adalah momen di mana BMTH seolah berhasil mendamaikan dua kubu fans, mereka yang mencintai eksperimen elektronik dan mereka yang merindukan agresi musik keras. Tapi, di tengah kesuksesan formula baru ini, sebuah kabar mengejutkan datang di penghujung tahun 2023.
Jordan Fish, sosok yang selama 1 dekade terakhir dianggap sebagai arsitek utama kesuksesan BMTH, resmi dinyatakan keluar dari band. Kepergian Jordan bukan sekedar kehilangan personil, melainkan hilangnya satu pilar penting dalam proses kreatif mereka. Banyak yang mulai bertanya-tanya, mampukah BMTH mempertahankan visi musiknya yang ambisius tanpa sentuhan tangan dingin Jordan? Sebenarnya, eksperimen mereka nggak berhenti di survival horror. Lewat proyek Post-Human Next Gen, Bring Me The Horizon kembali mengeksplorasi elemen post-hardcore hingga estetika digital metalcore. Tapi, di era ini, kebersamaan mereka justru menemui titik jenuh. Keterlibatan Jordan Fish dalam aspek produksi dan penulisan lagu masih menjadi bagian dari identitas musik di album ini. Sentuhan digitalnya mengisi ruang-ruang pada lagu seperti Amen hingga Dark Side, yang bersanding dengan riff gitar Limalia yang tetap menjadi tulang punggung energinya. Tapi sekali lagi, di tengah proses panjang yang juga diwarnai serangkaian penundaan, sebuah pengumuman di penghujung tahun 2023 mengubah arah band ini tepat sekitar 5 bulan sebelum album ini dirilis secara mendadak. Jordan Fish resmi berpisah dengan Bring Me The Horizon. Perpisahan ini terjadi tepat saat proyek tersebut masih menggantung. Mereka nggak menunggu album ini tuntas sepenuhnya buat berpisah. Mereka membiarkan formasi yang sudah mapan selama 1 dekade itu retak saat proses kreatif sedang berada di titik paling sibuk. Hingga akhirnya, secara tiba-tiba di pertengahan tahun 2024, Next Gen resmi dilepas ke publik. Album ini menjadi saksi dari fase terakhir kebersamaan mereka yang dipaksa tuntas. Sebuah karya yang dikerjakan saat mereka masih utuh, namun dirilis saat mereka sudah resmi melangkah di jalan yang berbeda. Ini bukan soal mencari siapa yang paling berjasa, tapi soal bagaimana sebuah band tetap merilis karya yang sudah mereka bangun bersama, tepat sebelum mereka benar-benar meninggalkan zona nyaman yang sudah mereka tempati selama ini. Pada akhirnya, sejarah Bring Me The Horizon bukanlah sebuah kisah kepahlawanan, tapi studi kasus nyata, bagaimana sebuah band merespon puncak kesuksesan dan rasa bosan. Dari sekumpulan remaja Sheffield yang menjadi samsak tinju para purist, hingga menjadi raksasa yang mendikte arah musik keras modern. Setiap langkah mereka adalah upaya untuk tetap relevan dalam industri musik yang terus berubah. Eksperimen yang mereka lakukan, yang sering disebut sebagai membakar rumah sendiri, mungkin terlihat berisiko bagi orang luar. Tapi bagi band dengan masa jutaan orang, itu adalah strategi bertahan hidup yang paling masuk akal. Mereka membuktikan bahwa perubahan radikal adalah satu-satunya cara agar sebuah karya tidak mati menjadi pajangan masa lalu. Dan seperti yang terlihat hingga saat ini, mereka terus bergerak. Apakah mereka pengkhianat genre atau inovator? Jawabannya mungkin nggak terlalu penting, karena pada dasarnya mereka hanyalah sekumpulan manusia yang mencoba menavigasi ego dan kreativitas di bawah sorotan lampu industri. Identitas mereka bukan terletak pada jenis musiknya, melainkan pada keberanian untuk menghancurkan apa yang sudah mapan, hanya untuk melihat apa yang bisa mereka bangun kembali dari abu reruntuhan tersebut. Bring Me The Horizon adalah pengingat bahwa dalam karya seni maupun kehidupan, kenyamanan seringkali menjadi tanda awal dari stagnasi. Dan seperti manusia lainnya, mereka akan terus bergerak, membakar rumah lama mereka, dan membangun yang baru. Hingga pada akhirnya, waktu dan para pendengar sendiri yang akan menentukan apakah eksperimen ini akan abadi atau benar-benar selesai. Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton sampai detik ini. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.